satu pujian penyembahan Kau Bapa yang mengasihiku.
Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kasih setiamu terus mengalir dalam hidup kami setiap saat. Dan sepanjang seminggu yang sudah lalu Bapa, Engkau memelihara kehidupan kami. Kami menikmati kasih kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu untuk kami persembahkan lagi sebagai korban syukur kami yang hidup di hadapan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa, untuk kami layak mempersembahkan kehidupan kami ini di hadapan-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami percaya kami penuh dengan sukacita saat ini karena kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Lawatan Tuhan kiranya terjadi dalam persekutuan ini, di mana kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu datang memuji, menyembah Engkau. Pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu, untuk kami bawa hidup ini lagi dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Urapan-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri yang jadi, tapi dengan kekuatan kuasa Allah yang Tuhan taruh dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Untuk mereka pakai untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan yang dalam persiapan untuk datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, antar setiap langkah mereka, bahkan di tempat ini, untuk kami sama-sama bersuka cita memuliakan nama-Mu. Bahkan siapapun Tuhan, menggerakkan hati mereka untuk mereka datang beribadah kepada-Mu. Lawatan Tuhan terjadi, mereka dengan bersuka cita untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, di mana kami datang memuji besarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Taruh ibadah kami ini dari awal pertengahan, akhirnya boleh berakhir dalam tuntunan kuat kuasa-Mu. Dan Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, di mana kami datang memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami bukan habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, lagi-lagi dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sambil berdiri kita akan nyanyikan satu pujian. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Pujikanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
nama Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan, bagaikan tanah kering. Dari awal sampai kita berdua. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Terima kasih Bapa di surga. Kami ada di tempat ini adalah anugerah-Mu, adalah kasih setia-Mu, sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Engkau di tempat maha tinggi, namun Engkau dengan kasih setia-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Saat ini Tuhan, siaplah kami untuk menikmati kekuatan baru. Siaplah kami untuk menikmati kuasa ilahi yang akan membentuk kehidupan kami, sehingga apa yang muncul, hal-hal yang lahiriah, itu semua adalah anugerah yang lebih besar juga, yang tidak sama dengan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di mana itu adalah anugerah besar Tuhan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau akan nyatakan kebenaran-Mu dalam urapan-Mu, urapan Roh Kudus bagi kami semua dan khusus bagi hamba-Mu untuk berbicara tentang kebenaran-Mu. Biarlah terjadi saat ini juga untuk membawa kekuatan baru, membawa semangat sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kami nikmati firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat bersukacita. Salam sehat kita semua. Salam bahagia. Saya percaya bahwa ini adalah hari yang sangat beruntung dan paling beruntung bagi kita, dan kita adalah orang-orang yang paling beruntung untuk menikmati Tuhan. Karena memang banyak orang mungkin tidak bisa karena keterbatasan, mungkin dengan gereja yang masih dibatasi jumlahnya, umurnya. Kita bersyukur di sini kita sedikit melanggar protokol, walaupun di mana-mana ternyata bukan soal usia, tetapi orang yang sehat itu silakan kemana-mana. Ketika ada tempat yang menjadi tempat pertemuan orang banyak, kami pernah bicara di sana dan mereka katakan sebenarnya kalau usia lewat pun masih sehat tidak apa-apa. Dibanding usia masih muda, saki-saki tidak boleh masuk. Puji Tuhan. Kita bersukacita saat ini. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat sudah terbuka di layar di depan. Kita akan baca bersama. Satu ayat ini adalah bagian terakhir dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdiri dan kita akan baca bersama. Matius 6 ayat yang ke-13. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari Jumat saya membawakan firman Tuhan dan ini sempat saya sentil bahwa Yesus pun mengajarkan lewat doa yang banyak orang bilang doa sempurna. Kalau saya mungkin tidak terlalu mau bilang tidak setuju, ya karena memang versi juga yang Tuhan bukakan bagi mereka. Saya tidak bisa katakan bahwa itu salah dikatakan doa sempurna. Karena bagi saya doa sempurna adalah doa orang benar yang besar khasiatnya. Karena ada firman Tuhan katakan doa yang oleh orang benar itu sekali didoakan pasti besar khasiatnya, besar kuasanya. Itu doa sempurna. Karena ternyata orang yang bilang-bilang ini satu hari mungkin sampai berapa kali, atau satu minggu sampai berapa kali di kolom, di pembapa, di ibadah umum, ada ibadah syukuran mungkin ada satu minggu sampai lebih dari 6 kali dia bilang ini doa ini, tapi orang ini tetap miring. Betul enggak? Orang kan boleh lihat, tidak menghakimi, tetapi itu sebuah fakta. Ada orang bahkan dia yang pimpin. Mari kita akan sampaikan bersama-sama doa sempurna. Itu setiap ibadah begitu. Sampai ini orang yang dah suruh bilang ini doa sempurna, lain kali nggak beres juga. Jadi saya mau katakan bahwa doa sempurna adalah doa orang benar. Dan karena Yesus itu tidak pernah ada kesalahannya, maka doa apapun dia cuma satu kata yang Yesus katakan itu sempurna.
dan itu terjadi. Itulah doa sempurna. Dan kalau kita lihat bahwa kelengkapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ajaran tentang berdoa dan bagaimana model untuk berdoa, jangan bataria di perampatan, di muka-muka umum untuk kasih dengar, kasih lihat orang. Dan itu memang tradisi orang Yahudi begitu. Yang orang lihat, yang meniru mereka, yang dapat lihat sama itu orang keluarga mayoritas. Coba orang lihat di acara ibadah raya orang itu di hari-hari raya, orang pakai lapangan-lapangan, pakai jalan, pakai Monas sana, habis itu demo. Karena begitu, mereka menampilkan sesuatu yang mereka doakan itu sebenarnya bukan keinginan Tuhan. Mereka memaksakan dan memperalat doa ini, bahwa ini sudah didoakan dan harus terjadi. Membunuh orang itu adalah amal ibadah, adalah kebaikan, ada upah di sorga menurut mereka. Memang pada zaman bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka disuruh untuk tumpas semua bangsa-bangsa, itu versi pada waktu itu, karena memang untuk Allah mau membuktikan kedaulatan Allah itu sebenarnya yang harus terjadi kepada setiap pribadi dan bangsa dan suku bangsa. Untuk ketika siapa yang Allah pilih, orang yang nyanda beres, bahkan dari bangsa itu yang melawan Taurat itu kan dihajar dengan batu sampai mati. Kalau dia ada prinsip-prinsip Taurat yang memang sangat telat, itu dia melanggar, itu orang harus dihakimi, langsung dibunuh. Dan Allah mengizinkan dan Allah suruh juga bunuh orang yang begitu. Sekalipun dia ada di dalam bangsa, bahkan yang paling eksklusif, yang paling spesial, orang-orang Lewi sekalipun, sebagai orang-orang pelayan dalam kemah sembahyang, kalau melanggar, nyandak bunuh pun dia mati. Imam besar sekalipun bikin kesalahan di dalam tabernakel, dia berdoa, itu mesti ada kode pakai tali kan sampai di muka pintu depan, di luar, untuk memberi isyarat kalau dia masih hidup. Itu tali itu akan ada sandinya, ada bergerak, oh ini berarti dia orang benar. Kalau dia habis DP jam ibadah nyenak bergerak tuh tali, berarti ada sesuatu, mati ini imam besar. Karena memang seperti itu Allah menyatakan bahwa dengan Allah, dengan keinginan Allah itu bukan hal yang main-main. Sehingga kita lihat di sini makna apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan sesudah ada permintaan-permintaan lain, sesudah ada permohonan-permohonan yang lain. Ini ada bagian yang Tuhan Yesus katakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena memang di dunia ini semua itu jahat adanya. Penguasa dunia ini jahat. Semua yang ada rusak adanya. Itu karena memang kutuk itu sudah ada di tanah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu kejahatan sudah ada di dunia. Karena dalam waktu yang begitu lama, pemberontakan yang sudah terjadi di surga, dan Allah campakkan pemimpin pujian itu yang sudah mau mencuri, mengambil alih tahta Allah itu. Dia campakkan ke bumi, sehingga itu banyak pengikut Lucifer. Dan kejahatan itu sudah menguasai dunia sebelum manusia ada. Sehingga begitu manusia baru mau mulai dengan awal karirnya untuk mengelola Taman Eden, justru sudah ada persoalan dan justru tidak bisa melangsungkan segala pekerjaan yang adalah bukan pekerjaan sementara, pekerjaan dalam kekekalan. Karena Allah merancang manusia bukan hanya sementara waktu ada di taman itu. Itu adalah taman kekekalan, itu adalah kebahagiaan kekekalan yang harus ada. Tetapi persoalan ini sudah muncul. Mereka dicobai. Karena dengan pencobaan itu mereka
justru diusir dari taman kekekalan itu, dari taman keabadian, dari taman keindahan, kemuliaan, dari taman kesenangan itu, dari taman damai, sejahtera, sukacita itu. Semua tinggal dinikmati, tetapi mereka mendapatkan ekstra kepuasan yang mereka cari sendiri karena tawaran kuasa kegelapan, tawaran iblis. Nah, ini yang membuat pencobaan itu ada hadir dalam kehidupan manusia. Karena memang sudah ada di dunia, sudah ada di taman, sekalipun taman ini adalah taman yang Tuhan buat sendiri, tetapi ternyata di dalam taman ini ada pencobaan yang nyata main-main. Dan bukankah kehidupan kita dalam keluarga itu adalah hal yang sangat-sangat rentan. Saya ngeri kalau mendengar atau tiba-tiba tahu bercerita dengan teman-teman, atau tiba-tiba lihat kondisi, dengar dari orang-orang dekat. Waktu saya cerita-cerita dengan papa saya tentang kondisi yang ada di kampung, itu saudara-saudara, itu fakta ya, yang saya baru tahu. Dia cerita, ini anak ini terpaksa kurang tinggal pada mama, yang orang bersaudara, anak bersaudara, cucu bersaudara. Siapa dah coba gitu? Nolong pe anak so baku tinggal semua. Dan itu banyak keluarga yang dibentuk oleh Allah, diberkati sebab itu, dibekali, ada penggembalaan, ada pengarahan. Tapi kenapa tidak bisa bertahan? Karena di dalam itu ada pencobaan. Oleh Yakobus dia katakan bahwa Allah tidak mencobai manusia. Jangan orang bilang bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Karena Allah pun tidak mau mencobai dan dia tidak mau dicobai. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Itu dalam kitab Yakobus. Mungkin nanti baca, saya tidak masukkan di slide ini. Nanti Bapak Ibu baca, itu Yakobus 1 ayat 12-13. Ya, saya siapkan di sini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dikatakan Allah tidak dicobai, tidak dapat dicobai, dan juga tidak mencobai siapapun, oleh si jahat, bahkan oleh siapapun. Ini adalah fakta bahwa apa yang datang kepada manusia pertama, lain kali ada orang aneh-aneh dan bilang Tuhan sudah sengaja. Bahkan mungkin ada yang sempat khotbah, memang ini Tuhan sudah buat skenario supaya memang manusia jatuh dan nanti ada pengorbanan, kemudian lewat domba yang masih domba yang sesungguhnya dengan domba yang adalah domba yang maha sungguh itu yang sudah datang. Ada yang mensimbolisasi begitu. Allah tidak pernah merancang seperti itu. Allah tidak pernah merancang kecelakaan, dan Allah tidak pernah mencobai manusia. Walaupun hari Jumat ini sangat berlawanan ketika Daud katakan, ujilah aku, cobailah aku Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, mungkin cuma Daud yang pernah minta untuk dia dicobai. Yesus pun bicara bahwa jauhkanlah daripada yang jahat, jangan membawa ke dalam pencobaan. Kenapa ini? Karena Yesus sudah mengalami. Kalau dalam pasal 4 kita tahu bahwa ketika dia keluar dari air baptisan, dia akan memulai pelayanannya. Dia berpuasa 40 hari 40 malam, dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan di sana dia dicobai. Dan pencobaan itu, kalau kita lihat bahwa itu bukan pencobaan yang biasa. Saya sudah pernah katakan, sudah pernah khotbah bagian itu. Saya katakan bahwa
Iblis yang datang mencobai Yesus pada saat itu adalah yang peringkat 1, yang cum laude dia. Dia yang paling hebat, dia yang paling tinggi, dia paling cerdik. Itu iblis yang datang, karena dia tahu yang mau datang Agam ini bukan orang sembarang. Iblis kenal. Saya pernah coba bandingkan dan sampaikan bahwa iblis yang datang sama Ayub itu beda. Karena yang datang sama Ayub dia kuras habis, dia bikin siksa. Tapi iblis yang datang sama Allah, sama Yesus, iblis yang mau bikin senang. Dia mau bikin senang, mau bikin kenyang, mau bikin bangga, mau bikin punya kedudukan. Iblis yang datang Pak siapa? Ayub beda kan? Dia bikin susah ini Ayub. Karena memang kalau kita simak rahasia Allah, kenapa dia tidak datang? Iblis yang itu yang datang untuk mencobai Ayub. Karena Allah sudah lindungi rohnya. Yang Allah buka itu jasmaninya. Tapi rohnya Allah sudah protek. Allah sudah lindungi itu. Tapi yang datang untuk mencobai Tuhan Yesus itu iblis yang paling hebat. Dan itu paling banyak orang jatuh kalau setan itu yang datang. Kalau cuma setan sebakalahi itu lain kali kalah tuh setan-setan begitu. Tapi kalau setan datang mau bikin senang orang, ini setan yang paling berbahaya. Karena ternyata setan itu juga yang datang sama Adam dan Hawa. Yang mau posisikan Adam setara dengan Allah. Dia mau posisikan Adam untuk ada melebihi Allah. Dia bangkitkan rasa geram. Oh ternyata Allah sudah mendustai kita. Dia kepesan aja bilang ini jangan makan supaya nyandak mau lewat ke dia. Itu kan sebuah godaan, sebuah pencobaan yang memicu rasa apa kita, keinginan kita untuk lebih besar, lebih ganas. Dia lebih ganas dari kalau ada corona datang kalah itu corona. Baku lawang dengan virus yang begitu. Karena memicu keinginan. Oleh sebab itu dalam kitab Petrus dikatakan tadi dalam Yakobus itu dibilang bahwa kita dicobai, manusia itu dicobai oleh keinginan. Nah kalau keinginan itu sudah dikuasai oleh pencobaan oleh si jahat, nah ini sangat berbahaya. Saya melihat bagaimana manusia itu dalam gambaran-gambaran Alkitab. Keinginan Daud ketika dia mau berdirikan rumah bagi Allah, ketika Tuhan bicara, iyo kita lihat memang itu keinginan yang baik, luhur, mulia, tapi bukan engkau. Dan Daud tidak memaksakan. Nah kenapa ketika dia punya keinginan terhadap Batseba, itu keinginan yang kuat dan tidak bisa dibendung. Dia jatuh di situ. Dia memaksakan keinginan itu. Dan ternyata kalau kita lihat manusia itu lebih cenderung kalah terhadap keinginan sendiri daripada keinginan Tuhan. Kita lihat dia kan ketika Tuhan bilang bukan anak yang mau bikin, walaupun itu keinginan baik dia cepat pendam. Tetapi keinginan jahat tidak bisa dibendung. Dia terlibat dengan satu peristiwa yang fatal sampai pertaruhkan nyawa, korbankan nyawa suami dari Batseba, Uria. Dia bilang taruh dia paling muka, dia di tempat mati, supaya ada kesempatan kita ambil istrinya yang cantik itu. Itu Daud kelakuannya, dan itu sangat pekah oleh abdi Allah Nabi Nathan, sangat pekah. Daud ngananya nak beres. Dan memang dia tuai. Ada peristiwa kematian anaknya. Bahkan bukan hanya itu. Dan kita lihat banyak peristiwa yang sangat mengerikan. Keturunan Daud itu saling membunuh. Kalau kita baca kitab 2 Raja-Raja itu ngeri sekali.
bagaimana keturunan Daud, generasi-generasi berikutnya itu saling membunuh satu sama lain. Basudara saling baku bunuh, kakak adik saling membunuh. Kenapa? Karena ada dampak dari sebuah keinginan, pencobaan yang menguasai dia, keinginan jahat yang menguasai dia, yang tidak bisa dia hindari, dan dia terjerumus dalam hal itu. Tapi kalau Daud masih bisa diperhitungkan oleh Allah, itu anugerah Allah, bukan karena memang dia hebat. Saya kalau baca-baca kitab 2 Raja-Raja, ada banyak peristiwa anak cucunya ketika menjadi raja, baik yang di Yerusalem, baik yang di Samaria. Tuhan bilang apa? Kita belum mau habis pangoni karena kita ingat itu ngoni Pak Daud itu. Banyak, bukan cuma 1 2, ada banyak. Daud itu disebutkan namanya. Karena memang dia pernah terjerumus dengan sebuah kejahatan. Dia pernah mengalami bagaimana fatalnya hidup dalam sebuah kejahatan. Sehingga ketika dia sudah tahu diri, dia bilang, sekarang pujilah aku tidak pernah mau kompromi dengan kelaliman, dengan kefasikan. Daud menempatkan diri sebagai orang yang mempertahankan kesalehan. Kebenaran itu dipertahankan. Nah, sehingga saya mau katakan bahwa ini dengan apa yang dikatakan oleh Daud itu bukan hal yang saling bentrok, bukan hal yang saling berlawanan. Kenapa Daud bicara begitu? Kenapa Tuhan Yesus doanya begini? Kalau kita simak, sebenarnya Daud mau memastikan hidupnya bahwa saya justru Tuhan mau hindarkan dari segala pencobaan. Di sini Tuhan Yesus bicara karena dia mengalami. Dalam Matius 4 itu jelas sekali bagaimana peristiwa ketika dia dicobai oleh iblis. Dalam kondisi lapar disuruh, kamu kan itu anak Allah. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Ubah batu ini menjadi roti. Pada saat lapar ada tawaran-tawaran. Pada saat butuh sering ada tawaran-tawaran yang mau melegakan pikiran kita, membangkitkan keinginan besar untuk kita serong dari keinginan Allah, untuk kita selewengkan keinginan Tuhan. Dan kita melihat juga ada peristiwa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan keputusan yang sangat rumit. Apakah dia mau berpihak kepada kepentingan dirinya dengan cawan yang ada di Taman Getsemani? Ketika dia berdoa sampai keringat darah, belum ada orang yang bisa berdoa seperti Yesus. Dia berdoa begitu untuk dia memastikan bahwa dia tidak akan turuti keinginannya, tetapi kehendak Bapa yang harus terjadi. Karena demi cawan yang harus dia minum itu adalah untuk dia menebus semua manusia. Kalau dia tolak cawan itu, dia hanya mementingkan kepentingannya. Visi keselamatan semua orang itu akan gagal. Karena rencana Allah itu harus terjadi. Sehingga dia mengambil keputusan bahwa itulah sebuah juga pencobaan yang dia doakan sebenarnya. Diajarkan kita doakan supaya kita jangan terjebak dengan pencobaan, supaya kita tidak dibawa dalam pencobaan, karena dia sudah mengukur hidupnya sendiri yang adalah Allah. Hampir-hampir tidak mampu. Waktu itu dia bilang rasanya mau mati, mengambil sebuah pilihan untuk memastikan kehendak Bapa di surga yang sedang berperang dengan keinginan dia. Dia juga ingin selamat, dia juga ingin aman, dia juga perkasa kalau dia menunjukkan keperkasaannya. Tetapi apakah dia harus tunjukkan kesaktiannya itu? Dia tidak tampilkan itu, karena dia mau berpihak kepada keinginan Bapa, Allah Bapa di surga. Sehingga ini yang diajarkan bagi kita. Saya sudah beberapa kali khotbahkan atau sampaikan kepada jemaat pengalaman-pengalaman. Kita bersyukur ketika Tuhan masih ingatkan dalam masa-masa yang seperti ini. Dulu orang lain kali siapa puasa supaya nih proposal langsung fall, jika bos langsung cair juta-juta.
Ternyata itu adalah keinginan kita. Itu adalah sebuah kesalahan. Walaupun memang ada yang jadi, orang berjalan mulus-mulus masuk keluar rumah, pengemis rohaniawan, intelektual. Akhirnya jadi malu sendiri ketika sudah tahu firman yang lebih melangkah pada level yang lebih dalam. Ternyata itu adalah kesalahan. Saya jadi malu ketika 2 bulan lalu, ya, sekitar bulan lalu, ada seorang pendeta dari gereja sebelah, dia cerita, dia bilang orang waktu pengen jemaat dari mana pindah-pindah, dan pengalaman setiap dia ini panitia pembangunan langsung bilang, orang bikin proposal, orang bikin kantin, orang apa di pinggir jalan, badola-dola. Dia bilang begini, kita cuma kasih gambaran. Ini jawaban yang begitu bijaksana. Kalau bapak mau bikin rumah, nggak malu mau minta biar tuh orang sebelah itu rumah, kenalan hebat, kaya raya, punya banyak rumah. Kira-kira nggak malu mau minta, bro, pak, boleh bantu akan kita berdiri tapi rumah, kira-kira nggak malu? Jadi hanya jawaban itu saya langsung menyimak, ini luar biasa. Dan memang itu banyak keinginan yang salah, yang ternyata dikuasai dalam area pencobaan, yang kita paksakan itu menjadi sebuah paket puasa, paket doa, yang kita bawa-bawa nama Tuhan di sana. Teriak lagi, terima kasih Tuhan memberkati Bapak yang sudah lewat dengan DB 1151 BA dengan meninggalkan sumbangan 50 juta. Ternyata itu adalah kehilafan. Karena memang belum mendalami apa makna sebuah pencobaan yang nanti merusak kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saya meyakini bahwa kita lebih masuk lagi. Ternyata doa kita, doa orang benar, itu besar khasiatnya ketika tujuan kita juga benar. Biar orang benar dan tujuan salah, itu akan bermasalah. Mungkin terjawab, tetapi langkah selanjutnya itu akan bermasalah. Sehingga memang tidak heran banyak pengalaman yang sudah dialami dulu. Berdoa, puasa berhari-hari, baku ganti, kaum wanita, kaum pria, untuk satu paket kegiatan. Untuk misalnya pemuda, orang mau bikin KKR, doa puasa, tidak salah. Tetapi di dalamnya ternyata ada muatan. Tuh gereja Alfa Omega sana bagus, orang harus lebih bagus. Ada niat untuk menyaingi suatu prestasi. Di situ adalah keinginan manusia, bukan lagi keinginan Allah. Ternyata itu adalah pencobaan yang hebat. Karena pencobaan setan yang seperti itu, dia mau bikin senang manusia, dia mau bikin senang perasaan, dia mau bikin senang kedudukan. Ngana mesti di level yang ada di bumbungan bait suci, ngana mesti ada di atas gunung, dan ngana mesti jadi penguasa, ngana mesti ikut kita mau. Itu pencobaan yang paling fatal, yang sering itu kelihatan dia rubah dengan nuansa. Karena dia pakai ayat juga, Dok. Dia pakai firman untuk menjatuhkan. Tetapi firman yang dia sampaikan itu bukan firman kepentingan Allah. Dia pakai firman Allah untuk kepentingan dia, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan hawa nafsu. Dan ternyata kita bersyukur kalau ada doa-doa yang mungkin kita pernah doakan dan Tuhan tidak jawab. Jangan orang bilang belum jawab. Kalau kita akhirnya kita simak bahwa ternyata kita sedang berdoa, tapi sedang ada dalam area pencobaan. Ternyata kita ada dalam bagian pencobaan yang sementara kita paksakan ini mesti terjadi. Sementara untuk memuaskan keinginan kita, penonjolan diri, supaya orang lihat, oh ini jemaat sini kok lebih hebat. Dan saya sering melihat dan pernah mengalami terjadi perlombaan yang tidak sehat, bernuansa rohani. Oh DP musik di sana, di sini mesti lebih bagus. DP choirs, DP segala, DP WL.
di sana babalumpat orang kalau boleh jungkir balik lagi. Ada yang seperti itu, ternyata terjadi yang seperti itu. Bukan lagi berlomba-lomba untuk menjadi hidup benar, tetapi untuk membenarkan diri dalam perlombaan dan meminta Tuhan beracara. Memang sering terjadi, memang berhasil, wah puas sekali. Deklar, hebat semua. Orang mulai cerita, oh luar biasa. DP bass, DP drummer, DP keyboard, DP MC, DP, hebat sekali. Tetapi belum 1 bulan sobaku topi semua. Dan ternyata itu kenapa? Ternyata setan lagi berkuasa di sana. Kelihatan doa terjawab, acara sukses, kegiatan hebat. Tetapi ternyata di sana sudah ada muatan keangkuhan hidup. Sudah ada muatan kecemburuan. Semulai 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, tim semulai bakalai. Karena menganggap dia tidak penting dalam tim itu. Dia bilang cuma dia botek tuh gembala ada puji, kong kita botek cuma dapat begini. Jadi masalah. Nah, kita belajar bagaimana doa kita untuk jauhkan segala pencobaan yang mau meracuni keinginan Allah dalam hidup kita, yang mau masuk paket yang kita inginkan, bukan paket kita, tetapi paket Tuhan. Jadi dalam keluarga, jadi dalam tim, jadi dalam tim pelayanan, jadi dalam jemaat, keinginan Allah yang harus terjadi, bukan keinginan kita. Dan saya melihat, sungguh saya bersyukur bahwa Tuhan sedang bekerja bagi kita. Ketika kita pulang semangat, mau datang, tadi orang so was-was kayak gini, Pak set so duluan motoran le tacolo ini. Baru 6:30 kita so buru-buru maju, jangan orang so duluan kong gereja masih tak kunci sana. Saya hampir berpikir kita mau kasih kunci satu ke Pak Setcok. Tapi tidak mengapa, karena ini menjadi milik bersama kita. Saya juga dulu, saya saksikan dulu mungkin Ibu Meti, saya tidak akan berbohong di sini. Banyak kali masih gereja di atas, gembala masih tasono, bahkan lain kali kalau hari-hari lain sampai kita pulang tidak ada gembala sampai. Saya sendirian doa di sana atau ada kegiatan apalah begitu. Begitu juga setiap pagi. Saya ini orang yang paling suka datang lebih awal. Cuma karena orang ini ada 1 kompi di rumah, jadi 1 belum basisir, 1 belum bastri, masih antre sana sini. Omak sokram batunggu, masih antre. Dorang di kamar mandi, hanya begitu. Nah, saya akan berusaha supaya semangat kita itu kita pertahankan. Saya pikir-pikir mungkin kendala karena auto tidak berjalan di rumah toh. Ada ojek yang mungkin terlambat datang. Padahal tadi kemarin saya bilang nanti bel. Saya mohon maaf, saya tidak bawa HP yang untuk komunikasi. Dan tahu tadi di mana itu mungkin ada orang bertelepon, saya tidak bisa jawab karena HP tidak dipopoji. Nah, saya melihat bahwa bagian-bagian yang selalu menggerogoti kita, yang itu merubah wujud, kelihatan itu rohani, tetapi sering itu ternyata virus rohani yang mematikan, yang mungkin dampaknya belum hari ini, mungkin nanti besok dan seterusnya. Siapa ini kita tiba-tiba yang tidak ada anginnya, tidak ada hujan, so marah-marah sendiri. Habis marah diri sendiri, kita marah pasti orang lain, kita pasti marah. Karena sedang diri sendiri kita semula tidak nyaman, pasti orang lain tidak akan nyaman dengan saya. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin ada virus pencobaan yang kelihatan sama dengan yang dibawa oleh si setan. Dia tahu Yesus berkuasa, Yesus bisa lakukan, batu jadi roti itu pasti bisa, air jadi anggur itu kan sudah pernah terjadi, peristiwa mujizat itu terjadi.
5 roti 2 ikan itu terjadi. Nah, saya mau katakan di sini, ketika kita terhindar dari pencobaan dan kita ada bersama dengan Tuhan dalam persekutuan, baik orang pribadi, keluarga, apalagi sudah dalam jemaat, ketika virus-virus setan itu yang dikatakan sebagai pencobaan yang melekat menjadi keinginan kita, ketika itu terlepas dari hidup kita, tidak ada, maka peristiwa air menjadi anggur itu akan selalu nyata dalam hidup kita. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa, kita tidak akan membandingkan kita dengan orang lain dalam hal lahiriah. Apa yang kita miliki itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ketika kita syukuri bahwa sesuatu yang orang lihat biasa-biasa, ternyata itu memuaskan dan memberkati banyak orang. Saya kasih contoh begini, saya tidak saksikan orang lain. Papa saya itu, setahu saya, kepala sekolah. Tapi di era itu, bahkan sampai dia pensiun, dia nak pindah-pindah di Tampa, dong bilang Tampa terpencil. Sampai dia pensiun, auto masuk keluar di kampung itu tidak bisa. Perjalanan kalau dari Tombatu itu 9 kilo, kalau dari Mundung itu 7 kilo, jalan kaki. Bahkan sampai tahun berapa, 2007 orang gigi, orang sewa ojek, bukan orang naik di motor naik per orang, karena orang tolak sepanjang jalan itu sampai tembus. Karena memang jalannya itu di Tonsawang namanya. Nanti mungkin 2000 berapa itu, 2010 itu baru jalan so di aspal. Saya lihat pada saat itu orang tua saya dibanding dengan ada saudara saya, ada kita om juga kepala sekolah, tapi gatuk ditampa jalan raya, enak sekali. Tetapi yang aneh, apa yang terjadi? Dia tekuni apa yang ada. Saya yang mulai mengerti bahkan sampai kuliah, kita bilang, Pak, pindah juga. Orang ini setengah mati. Mau pulang kampung, sampai di Mundung, Pak pikir, aduh mau jalan kaki 7 kilo ini, naik gunung lagi. Dia tenang saja dan dia jawab, kamu itu so pandai. Saya tidak lupa dia bilang begini, kamu itu sudah pandai, so kuliah, so mahasiswa, so mau selesai. Ada kakak yang satu so kerja di Balikpapan, pas dia pulang, dia skakmat 4 orang. Istilahnya dia memang 1 kali smash langsung nyandak bicara. Tapi ngoni mau samakan dengan ngoni pe om, ini coba mau lihat. Sekarang kita mau tanya, dorang pe anak-anak bagaimana, ngoni pe saudara-saudara bagaimana, orang tahaga. Dia bilang, Bapak punya prinsip, tanam di hutan, babua di kota. Dia bilang, ini orang bicara ini luar biasa. Dia bilang, sekarang yang sok kerja anak kakak-kakak, dorang ada di mana? Di kota tuh semua. Tapi Bapak bertahan di hutan. Saya bilang, ini punya hikmat yang luar biasa. Dan akhirnya, mungkin kalau Bapak Ibu satu kali pas siar ke kampung, dengar gitu orang tua yang gak opat tua tuh dia. Dan saya bangga ketika lihat dia bicara, itu hebat sekali. Minggu lalu waktu orang kau juga, sampai itu pendeta cerita, lama-lama dia penasaran ada apa dengan orang tua ini. Karena ternyata air yang kelihatan biasa jadi anggur. Sesuatu yang kelihatan biasa karena disyukuri. Karena itu karunia Allah disyukuri. Menjadi sebuah kenikmatan bagi orang lain. Orang puas luar biasa nih orang tua ini. Kemudian juga orangnya tidak punya tanah hebat di sana. Di sana cuma ada pinjam sana sini di kampung sana. Tetapi Tuhan buat luar biasa. Sepertinya peristiwa 5 roti 2 ikan terjadi. Kalau saya cerita sama istri saya, dia lain kali bilang, Papa ini suruh lawak-lawak lagi. Masa saya bilang, kita dulu kasihan tidur di tanah. Alas tuh karung 1 strap dulu, kong belah 2. Kong bantal pakai apa? Kalau musim padi bersyukur. Kita mau bungkus itu ampas padi supaya enak tuh kepala bantal. Dia tidak percaya. Nanti ditemukan papa saya baru dia bilang betul juga kata ini
laki ada bicara, masa kita berdusta apa bini? Dia bilang, dan itu pengalaman, sesuatu yang kelihatan sangat minim, jumlahnya tidak diperhitungkan, bagaimana apa ini? Tetapi memberkati banyak orang, bahkan berlimpah. Itu terjadi, dan ini rahasia besar. Kenapa? Karena kita tidak sedang memuat pencobaan itu masuk menjadi virus rohani yang mematikan. Kita sedang mempertahankan kebenaran Allah, kemurnian Allah, keinginan Allah harus terjadi. Karena saya selalu katakan, Allah tidak pernah mau mempermalukan kita. Allah tidak pernah mau menjerumuskan kita menjadi orang yang sangat-sangat susah, sunat makan, kurang dan minta-minta ke sana kemari. Walaupun kita tidak kelihatan limpah, tetapi apa yang ada bagi kita itu ternyata menjadi limpah bagi orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain. Orang akan cerita, ini orang ini dapat lihat biasa-biasa Jo. Saya orang yang sebenarnya suka minder. Saya pada tahun usia saya sekitar masuk 30-an, saya ambisi besar. Karena saya anggap saya ini orang, belum bilang orang pandai. Teman-teman saya yang level di bawah saya itu sudah mulai naik karir mereka. Yang jadi pengusaha, yang berbisnis sudah naik. Dan kami ini biasa-biasa terus. Saya mau stres. Tetapi ketika Tuhan menjawab dalam waktu demi waktu, dan apalagi sekarang, saya orang yang minder sekali. Ada teman-teman selevel saya, kadis, itu ada berapa kadis. Bahkan kita PAD-AD. Kalau untuk level kepala sekolah itu hampir semua, tapi teman yang datang ke sekolah, yang dulunya saya itu paling dianggap hebat. Tapi saya ini paling di belakang, tetapi saya bersyukur begini. Bahwa Allah menempatkan saya bukan dalam bentuk kemewahan, tetapi ada sesuatu karya rohani Allah yang Allah mau nyatakan dalam hidup ini. Dan ketika sering jumpa dengan teman, ada sukacita, mereka merasa semangat. Aduh, aku dapat yang teman lama ini. Tanya, kau selalu bagaimana? Dorang cuma kenal saya pendeta. Nanti cerita, oh masih tugas juga. Iya, puji Tuhan. Saya senang sekali Tuhan percayakan melayani Tuhan. Karena itu sesuatu yang terindah. Padahal dulu saya pernah katakan, kalau saya berdoa, Tuhan, saya mau cerita benar ini. Waktu kita penacir ini, ibu ini dulu, kita berdoa, Tuhan kalau saya dengan dia dipersatukan dalam pernikahan suami istri, biar dia jadi hamba Tuhan saya, biar dia jangan jadi apa-apa. Saya pernah doa begitu. Tetapi Tuhan nyatakan keinginannya. Tuhan pakai. Ini bukan Tuhan tidak pakai dia, kalau dia mau masak enak sekali, itu berkat. Saya mulai paham. Kalau dia bikin juga hal-hal yang saya lihat itu cuma biar begini, tapi ternyata luar biasa. Minggu lalu dia sosial mati bagi kita, itu udah gantung barang di sini. Tadi malam kita bilang, aduh kita mau tebus, kita mau bikin lebih gagah itu sedikit. Puji Tuhan, bisa tampil sudah lebih tidak elegan, tetapi yang penting dapat baca. Saya merasa bahwa kami diberkati dalam keluarga yang tidak mewah, bukan rumah yang bertingkat, bukan rumah yang lux, tetapi sukacita itu yang kami rasakan. Dan kami mau berbagi kepada bapak, ibu, oma. Saya bilang kita pemama dulu, kalau ketemu dengan saya cerita, kenapa giginya sampai habis? Karena sering ketawa dengan saya. Kalau bapak saya orang suka cerita, saya merasa bangga. Kami ada dalam sebuah keluarga yang punya komitmen selalu cari keinginan Tuhan. Hindarkan semua pencobaan. Karena memang betapa fatal kalau manusia itu ada dalam pencobaan. Kalau kita apalagi sengaja mau coba-coba. Nah, Tuhan mau menyatakan segala kemuliaan yang besar, segala kedamaian, segala sukacita, karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan. Tuhan akan bawa banyak orang bukan karena kita khotbah pada orang, tapi karena melihat
bagaimana hidup kita ada bersama dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan rumah-rumah kita. Rumah-rumah kita akan dipulihkan semua. Bukan dipulihkan ada bedah rumah seperti yang terjadi lewat RCTI atau pemerintah sekarang ada. Bukan itu. Tetapi bagaimana rumah kita itu menjadi rumah yang bukan sarang pencobaan. Bukan sarang untuk gosip, bukan sarang untuk iri hati, bukan sarang untuk menyaingi siapapun, tetapi menjadi rumah doa. Rumah doa, doa sempurna. Doa yang kita mau klaim bahwa kita adalah orang benar, berdoa dengan cara yang benar, berdoa menghindar dari segala pencobaan. Jangan kita cepat untuk menanggapi apa keinginan kita, tetapi kita mau tanggapi keinginan Bapa di surga ketika kita berdoa, sehingga yang pasti apapun keinginan kita Tuhan sudah lebih dulu menyiapkan. Bahkan kita akan mencapai, meraih. Saya sangat terkesan dengan bagaimana makna dari 5 roti 2 ikan. Kita tidak perlu mengejar hidup dalam kelimpahan, tetapi dengan apa yang ada, hidup dengan penuh ucapan syukur. Kita cari apa sebenarnya rahasia di situ. Ternyata di situ Tuhan Yesus tidak berpuasa untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Dia hanya mengucap syukur. Dia hanya angkat apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Dia perhadapkan, bersyukur kepada Bapa di surga. Dan itu menjadi limpah kepada 5.000 orang. Saya percaya kalau hari apa Oma? Jumat kan? Mau pesta di mana? Tidak perlu pesta pora, tetapi kita pesta sukacita. Oma 83 hari Jumat. Berdoa Oma sehat, makin semangat. Kita bersukacita dengan Oma. Saya kemarin teringat dengan ketua sinode, saya sudah sempat kasih tanggal itu. Dia tawarkan untuk ada di Bitung. Waktu saya pulang, kita ingat, aduh Oma OTP hari jadi. Nanti saya mau batalkan rencana tanggal 30 dengan ketua sinode di Bitung. Kita akan berpesta iman. Bahkan setiap saat, mari dalam setiap doa kita, ini rahasia besar yang Tuhan sedang taruh. Bahwa karena Tuhan mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Karena kita dengan Tuhan, maka kita tidak takut dengan kuasa, dengan kemuliaan, dan dengan waktu yang tidak berkesudahan. Itu adalah sebuah kegenapan ketika kita lepaskan semua pencobaan itu, masuk dalam paket doa kita. Bahwa kita harus lepaskan untuk kita omongan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan lagi geleng-geleng kepala. Tuh, ini orang sudah terjebak, dia yang lagi dia doakan. Bukan keinginan saya, keinginan dia. Saya pernah di sini sampai mau bilang berdoa sampai ibu gembala tegur, ini papa lagi doa apa ini? Saya bersyukur ketika Tuhan buka rahasia ini. Banyak kali sedang gembala salah berdoa, sudah terbawa dengan keinginan. Saya mau samakan saya dengan jemaat Kota Pujian. Saya mau samakan saya dengan jemaatnya Gilbert. Keinginan itu ada, tetapi itu sebuah kesalahan. Nuansa pelayanan itu bukan dilihat dari meriahnya, tetapi dilihat bagaimana Allah hadir. Allah menguasai hidup kita. Bukan kita yang mau menguasai otoritas pelayanan supaya orang semua datang di sini. Ternyata itu adalah juga sebuah kesalahan dalam pelayanan yang sering dibawa-bawa dalam doa, dan itu memalukan di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur ketika Tuhan buka, telanjangi apa yang salah, maka kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita lakukan satu pujian bagi Tuhan. Tuhan. Mari berdiri semua. Selidiki lihat hati,
Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kembali dari awal, selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh, kebaikan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Di hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat, benar Tuhan, sungguh tidak pernah habis dalam hidup kami segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan inilah kami mau berjuang untuk Engkau dapati kami adalah orang-orang yang tetap setia kepada janji-Mu, setia kepada kebenaran-Mu. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan pujian bagi Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami mohon kesediaan Ibu Lili bawa dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan atas firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan, mengajarkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Haleluya. Supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Biar Engkau mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami kuat menghadapi segala pencobaan yang datang menimpa kehidupan kami sebagai manusia Tuhan. Kami banyak kelemahan, kekurangan, tetapi kami percaya, kalau kami percaya Engkau Tuhan, kami hidup di dalam Engkau, Engkau akan meluputkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Tuhan Yesus, biar Kau tetap mengurapi hamba-Mu.
pelayanan yang ada Tuhan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan. Haleluya. Engkau melihat Tuhan segala kebutuhan yang ada Tuhan Yesus. Pembangunan gereja Tuhan. Biar Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau melihat Tuhan Ka'bah-Mu ini Tuhan. Tempat kami beribadah kepadamu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau yang telah mengadakan Tuhan, Engkau yang membangun Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan. Karena kami terlalu percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang ada Tuhan Kau berkati. Kami percaya Tuhan Kau akan mengirim jemaat. Karena namamu Tuhan selalu dipuji dan dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, pelayanan pekerjaan. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang diberi Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengembalikan berkat berlipat ganda sesuai janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bawa persembahan sambil kita lakukan sekalipun pohon ara tidak berbuah. Tentu kami berterima kasih kehadiran kita semua, kepedulian kita dan dukungan kita. Kami merasa bahwa doa itu sedang naik dan doa itu sedang Tuhan jawab. Doa setiap pribadi, keluarga, dan kita merasa ada hal yang berbeda. Sementara terjadi pemulihan, bahkan penyempurnaan hidup dalam Tuhan sementara terjadi. Tuhan memberkati semua yang kita lakukan dalam hal-hal rohani hari-hari ini, dan tentu hal-hal yang nanti akan kita tampilkan. Tadi sudah sempat saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan ibadah dengan waktu yang sudah disepakati. Kita terus secara serius lakukan itu bagi kita dan untuk kita juga bagi kemuliaan Tuhan. Hari Jumat rencananya, karena kami masih mendengar mau arah kemana, memang iya, tinggal tunggu ada cucu yang mau atur ini acara mau kemana. Memang waktu lalu ada info orang mau ke Bukit Kasih kan di Kanonang, karena cucu anak dari Ibu Meti ada di sana, ada dua di sana ya, di kawan-kawan dengan Kanona. Jadi nanti tunggu info. Saya sudah bilang tadi hari Jumat, saya sudah terlanjur bilang sama ketua sinode, dia menawarkan orang cari di hari libur. Kebetulan Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah libur. Memang mau libur di rumah orang, kalau di jam tidak libur walaupun di rumah kami kerja. Tapi kalau memang libur ya mau kemana-mana itu lebih bebas. Kami memang walaupun di rumah tapi itu standby kerja terus, buka laptop, buka HP, karena memang sudah begitu kerja sekarang. Kami guru dengan siswa kerjanya seperti itu.
mau ada siswa atau nyanda, saya harus tetap standby karena ada kegiatan-kegiatan lain juga. Nah, kalau memang libur mau kemana-mana itu tetap menjaga protokol saja, itu kesehatan. Kemudian info kemarin kami sudah menghadiri ada ibadah pemakaman, pelepasan dan pemakaman orang tua gembala yang gereja kita di GPKDI Nafiri, Teling. Orang tuanya juga termasuk pelayan, termasuk penopang dalam jemaat dikuburkan di Jawa, walaupun orang cuma di Teling kemarin ikut ibadah dengan semua gembala, ketua sinode. Kemudian pemuda, ada info ketua pemuda kemarin hari Jumat tanggal 28 ya, Kamis malam mulai jam 8 di Kota Pujian ada doa bersama. Jadi sudah konfirmasi tentu dengan Pak Timo, Gembala Kota Pujian, hari Kamis malam. Doa semalaman barangkali, atau nanti saya bilang kirim ke WA grup saja untuk info. Jadi nanti hari Jumat kita lagi menunggu, kalau cuma dekat lebih bagus, kalau mau jauh pun tidak mengapa. Tapi kami ingat kondisi Oma yang sudah sangat terbatas untuk jalan-jalan jauh, tetap jaga kesehatan, tapi bersuka cita tetap dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali hari Minggu kita ada di tempat ini, ibadah jam 8 seperti hari ini. Tadi memang jam 8:05 sudah langsung kami mulai. Yola dengan anak-anak kebetulan hari ini di Air Madidi dengan orang tua, ada ucapan syukur keluarga. Juga mungkin Sis Jenny ponakannya tadi malam menikah, barangkali hari ini balas gereja atau gimana, kami belum ada berita, tapi itu mungkin seperti itu. Puji Tuhan, tidak ada lagi penyampaian kami. Terus dukung kami juga, saling mendukung kita dalam doa supaya semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya diberkati dan memberkati. Kita berdiri semua, kita akhiri ibadah ini. Bab Kau besar. Segala kemuliaan yang dari tempat maha tinggi ada di tempat ini, dan kemuliaan itu yang kami kembalikan untuk memuji, mengagungkan Engkau di tempat maha tinggi. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan buat jemaat di tempat ini, diikat dengan kasih setia Tuhan, diikat dengan damai sejahtera, diikat dengan kekuatan pengertian hikmat Tuhan yang mengikat kami semua, dan dijauhkan dari segala bentuk pencobaan yang mau datang dalam hati pikiran kami, untuk arahkan kami, bawa dalam doa untuk setiap pencobaan yang tidak patut untuk kami bawa untuk mencapai keinginan kami, biar itu dijauhkan.
tetapi yang tercapai adalah keinginan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga makin nyata kemuliaan Tuhan itu akan ada dalam hidup kami, menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain juga. Terima kasih kami doakan bagi keluarga-keluarga yang ada, yang hadir pada saat ini, Bapak Seth dan Ibu Lili juga anak yang kekasih, diberkati keluarga ini, diberkati pribadi-pribadi ini. Apa yang menjadi keinginan mereka adalah keinginan Allah, rencana Allah yang harus Tuhan wujudkan. Mereka mencari sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Mereka mencari berkat Tuhan secara ilahi, dan itu sedang terjadi. Tuhan sedang bentuk dan terus bawa dalam kesempurnaan hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Apa yang mereka lakukan, bawa roh, jiwa, tubuh mereka, dan juga membawa milik Tuhan, membawa persembahan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan kembalikan berkat dengan pekerjaan yang tidak dibandingkan dengan pekerjaan profesi orang lain, tetapi di situ akan datang kemuliaan besar. Dengan kapasitas yang ada dalam rumah, tidak dalam kemewahan, tetapi di situ akan hadir kemuliaan besar Tuhan, berkat Tuhan yang memberkati banyak orang. Demikian juga keluarga yang lain, Ibu Meti menjadi berkat keselamatan dalam hidup keluarganya, anak-anaknya, suami, dan juga semua orang yang ada dalam rumahnya, bersama dengan Oma yang dikasih, Oma Umongan Kanjiman. Tuhan pakai mereka menyelamatkan seisi rumah mereka, bawa dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikian Yola yang saat ini tidak beribadah dengan anak-anak juga, Yuri dan Helen. Tuhan, mereka berada di air Madidi bersama orang tua mereka. Biarlah keluarga mereka semua diberkati, dijaga, dipelihara, jauhkan segala mara bahaya, celaka, sakit, penyakit yang menimpa mereka. Sukacita yang sedang dialami keluarga, orang tua mereka, biarlah disempurnakan oleh Tuhan. Demikian juga Ibu Yeni, Bro John, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya Tuhan menyertai. Jika mereka bepergian atau di mana saja keadaan mereka, Tuhan Maha Tahu. Tuhan yang akan selalu datangkan sukacita dan kekuatan dalam hidup mereka. Demikian kami doakan khusus bagi Tante Nona dan juga Pemudi Zil. Seisi rumah mereka mungkin dalam kondisi yang tidak begitu kuat, tetapi Tuhan selalu kuatkan imannya untuk mereka tetap cari Tuhan. Sekalipun mungkin berada di rumah, tetapi mereka selalu ada doa, ada pujian bagi Tuhan, ada penyembahan bagi Tuhan. Demikian juga kami sekeluarga, kami bawa hidup kami menjadi kemuliaan dalam pelayanan. Baik kami, suami, istri, anak-anak kami, Arfad, Celia, Sika, semuanya menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alat Tuhan. Apa yang kami upayakan dalam rumah kami juga, dan juga rumah umat-umatmu dengan segala pekerjaan, usaha, mata pencarian, biarlah itu adalah sumber yang mendatangkan berkat, yang di dalamnya dikuduskan oleh Tuhan, dan di dalamnya mereka lakukan itu dalam kebenaran dan sukacita, sehingga menjadi kesukaan banyak orang. Terima kasih Bapa, kami percaya akan ada banyak orang datang mencari kebenaran di tempat ini, ketika kami juga menjadi kesaksian bagi mereka. Biarlah ini yang kami bawa sebagai tugas yang adalah amanat Tuhan bagi kami, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kami berdoa buat gereja di mana kami ada, GPKDI, mulai dari sinode pusat, daerah, wilayah, juga di jemaat-jemaat lokal, sebagaimana kami di jemaat tempat ini. Biarlah kami adalah bagian kerajaan Allah yang punya arti ada dalam dunia ini, untuk kami bisa menyatakan warna dan suasana Allah, suasana kerajaan Allah dimanapun kami hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih pemerintah bangsa negara kami, kehidupan semuanya dari pusat, daerah, sampai yang ada di desa, kami taruh dalam tangan Tuhan. Khusus daerah Sulawesi Utara menjelang pilkada, kami percaya perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah anugerah Tuhan, bukan untuk kami saling mempertentangkan satu sama lain, atau membenci, menjatuhkan satu sama lain, atau kami iri hati terhadap orang-orang yang dianggap lebih diangkat derajatnya, tetapi kami percaya semua kami akan saling melengkapi. Perbedaannya akan muncul di dalam masyarakat, itu adalah warna yang indah untuk membangun bangsa dan daerah ini, khususnya juga desa di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Semua persembahan yang sudah dibawa oleh umat-umat Tuhan menjadi berkat dalam pelayanan, menjadi kekuatan untuk
terus maju kami melayani Tuhan bersama-sama bangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang sudah kami dapat di tempat ini, ketika kami keluar itu akan bertumbuh dan berbuah lebih dahsyat lagi. Tuhan akan bekerja oleh kuasa Roh Kudus dalam hati kami semua. Pikiran kami diubahkan, dibaharui dan terus dibaharui hari demi hari. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami akan akhiri ibadah kami. Ketika kami kembali ke tempat kami, Tuhan hantar kami, jauhkan mara bahaya malapetaka yang mau mengganggu kami. Terima kasih, kami bersyukur. Angkat tangan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat anugerah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita semua, mulai pagi menjelang siang hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan katakan amin.